Kedekatan raga, Gianni, aku akan pindah besok. Mungkin dengan tinggal berdua saja akan semakin membuat hubunganku dengan Jero bertambah dekat. Walaupun sebenarnya aku takut untuk berdekatan dengannya. Joanna, good job, Gianni. Kalau memang ingin menaklukkan suamimu itu, maka kalian harus punya waktu lebih banyak berdua. Namun mata-matanya aman kan, Gianni? Ya, mata-matanya aman. Sampai saat ini Finley dan Jero tak tahu kalau aku memasang orang-orangku di dekat mereka. Joanna, kalau kalian sudah tinggal bersama, maka kau harus bersiap untuk diajak tidur olehnya. Kau harus bergaya seperti perempuan yang sangat mendambanya namun tetap berlaku polos agar dia akan menghargaimu sebagai perempuan yang tak mudah ditaklukkan. Gianni, membayangkan dirinya memelukku saja, aku sudah hampir pingsan apalagi jika dia menyentuhku. Joanna, kau harus bisa, Gianni. Aku yakin kau dapat menaklukkan Jero dan menjauhkan dia dari Finley. Jika sudah di rumah baru, tidurlah berbeda kamar dengannya dan lihat bagaimana reaksinya. Pintu kamar terbuka. Jero masuk dengan wajah lelah. Hari ini dia lembur karena masalah yang dihadapi dengan pembangunan apartemen yang mendapat gugatan dari pemilik tanah sebelumnya. Jero dan Frankie harus bolak-balik gedung pengadilan selama 2 hari ini. Belum lagi dengan urusan rapat di kantornya Papa Denny. Makanya rencana untuk pindah pun terpaksa ditunda karena Geronimo selalu pulang malam. Untunglah besok hari Sabtu jadi Gianni sudah menyiapkan segala sesuatu sehingga rencana untuk pindah akan terlaksana. Hai, Kak, sapa Gianni. Ia turun dari tempat tidur dan mendekati Jero. Mengambil tas yang dipegang Jero dan meletakkan di tempatnya. Jero langsung duduk di atas sofa sambil menaikkan kakinya di atas meja. Kakak, buka dulu sepatunya. Jorok banget. Gianni mendekat dan langsung membuka sepatu Jero. Cowok itu sedikit terkejut namun ia tak menolak karena memang ia sangat lelah. Kakak, sudah makan? Tanya Gianni sambil melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Belum, tapi aku mengantuk sekali. Jero menurunkan kakinya dari atas meja lalu melangkah menuju ke tempat tidur. Setelah ia membaringkan tubuhnya, tak lama kemudian ia pun tertidur. Gianni langsung membereskan sepatu Jero. Ia kemudian membersihkan diri di kamar mandi. Ia mengganti baju rumahnya dengan gaun tidur yang sedikit tertutup dari biasanya. Kemudian ia mengubah kunci pin kamarnya dan segera ikut berbaring di samping Geronimo. Rasanya Gianni baru sebentar lelap dalam tidurnya saat ia merasakan kalau punggungnya ditepuk oleh seseorang. Gianni memang tidur membelakangi Jero. Ketika alam sadarnya perlahan kembali, ia mendengar suara Jero yang memanggilnya. Gianni membalikan badannya. Ada apa Kak? Buka pintunya. Aku lapar. Gianni melihat kalau Jero sudah ganti pakaian menggunakan celana pendek dan kaos oblong. Mata Gianni melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 1:30 pagi. Kak, biasanya pelayan sudah membereskan meja makan kalau jam begini. Aku akan lihat apakah masih ada yang bisa kakak makan. Gianni bangun, mengambil kimono gaun tidurnya dan memakainya, menggulung rambutnya secara asal ke atas lalu segera melangkah ke arah pintu. Gianni menekan tombol digital untuk membuka pintu. Jero terpana saat Gianni menekan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan akhirnya pintu terbuka. Bodohnya aku, kalau tahu pinnya hanya itu, aku nggak perlu membangun dia. Keduanya turun bersama menuju ke dapur. Meja makan sudah kosong dan tak ada lagi makanan di lemari. Gianni memeriksa Magicom dan dia senang karena masih ada nasi di sana. Kak, aku buatkan telur saja supaya nggak lama. Mau? Tanya Gianni. Jero hanya mengangguk karena dia memang sangat lapar. Gianni bergerak cepat mengeluarkan telur, sosis, sayur buncis dan wortel dari dalam kulkas. Tangannya dengan cekatan menyiapkan semuanya dan Jero sungguh kagum melihat Gianni dengan mudahnya menyiapkan itu semua. Tak sampai 30 menit telur dadar camor sayur dan sosis sudah selesai. Baunya sangat harum dan membuat Jero semakin lapar. Makanan itu terlihat sangat sederhana. Namun saat Jero memakannya, lidahnya tak dapat membohongi kalau makanan ini sangat enak. Gianni bahkan menyiapkan secangkir teh hijau untuk Jero. Sementara Jero makan, Gianni membersihkan seluruh peralatan masak yang dipakainya. Selesai makan, Jero merasakan kalau tubuhnya kembali segar. Dia bahkan menghabiskan semua telur yang dibuatkan oleh Gianni. Kalau kakak sudah ngantuk pergi saja tidur. Aku masih mau mencuci piring dan gelas ini. Kita bersama saja kembali ke kamar. Kata Jero sambil menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Tangan Gianni kembali mencuci peralatan makan yang digunakan oleh Gianni. Mengapa tak biarkan pelayan yang mengerjakan semuanya? Tanya Jero. Mereka pasti sudah capek seharian bekerja. Jadi, apa yang bisa aku kerjakan sekarang, ya aku kerjakan saja. Kata Gianni sambil mengeringkan tangannya dengan kain bersih.
Matanya dengan cepat melihat Finley yang berdiri di ujung tangga dan sepertinya sedang mengintip mereka. Timbul ide jahil di kepala Gianni. Ia dengan cepat duduk di pangkuan Jero sambil mengangkang kakinya di antara paha Jero, membuat mata Jero terbelalak melihat Gianni yang sangat berani melakukan itu. "I wanna kiss you," kata Gianni sedikit berbisik sambil mengalungkan tangannya di leher Jero. Gianni langsung menyentuh bibir Jero dengan hangat. Menggigit Jero membuat cowok itu dengan spontan. Jero dapat merasakan kalau Gianni belumlah berpengalaman dalam hal berciuman, namun Jero tergoda untuk membalas gadis itu. Tangannya bergerak perlahan membelai punggung Gianni. Sungguh, Gianni dirasakan hangat dan manis. Jero yang sudah lama tak menyentuh wanita pun merasa sangat tergoda. Tubuh Gianni menegang saat ia merasakan bahwa sesuatu yang ia duduki di bawah sana sudah keras dan menegang. Saat dilihatnya kalau Finley sudah tidak ada lagi di ujung tangga, Gianni buru-buru mengakhiri ciumannya dan menggosok bibirnya dengan punggung tangannya lalu bergerak turun dari tubuh Jero. "Ayo tidur, Kak. Besok kita butuh tenaga ekstra untuk pindah rumah," kata Gianni dan langsung meninggalkan Jero sendiri. Wah, Jero seakan tak percaya dengan apa yang dilakukan Gianni padanya. Setelah Gianni mencumbunya seperti perempuan yang haus akan belayan, gadis itu dengan mudahnya meninggalkan dia seperti tak merasakan apapun. Ini gila. Gianni selalu saja sukses mempermainkannya. Jero tak mau membiarkan Gianni malam ini. Gadis itu harus dihukum karena sudah membangkitkan juniornya. Dengan cepat Jero menyusul langkah Gianni menuju ke kamar tidur. Saat Gianni membuka pintu, Jero dengan cepat menyusul di belakangnya. Lalu saat pintu tertutup, Jero langsung menarik tangan Gianni sehingga gadis itu menubruk dada kerasnya. Jero menangkup kedua pipi Gianni dengan telapak tangannya yang besar dan langsung memegang pipi Gianni. "Jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Kau harus merasakan akibatnya." Lalu Jero langsung mencium Gianni, menyesapnya dengan rakus dan penuh gairah yang dalam. Sementara mencium Gianni, tangan Jero yang satu bergerak menurunkan tali gaun tidur gadis itu. Gianni berusaha mendorong tubuh Jero agar menjauhinya, namun dia ingat pesan Joanna, ia pun membalas ciuman Jero. Keduanya berciuman dengan sangat intens sampai bunyi ciuman itu terdengar dengan sangat jelas. Tubuh Gianni bergetar, jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Haruskah ia kehilangan mahkotanya malam ini? Bagaimana selanjutnya? Akankah mereka making love malam ini? Berikan komentarnya ya.